Kamu pakai HP atau? Dari kemarin ngerekamnya pakai apa? Laptop. Gini ya, kau pakai tanya. Maaf ya, kok aku sensitif sekali. Selamat Iya, masih pagi. pagi. Aku tahu kamu semangat, Has. Ya semangat, aku terbukti sangat semangat bukan? Keren banget. Ayo baca doa. Ya, Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa tidak pernah cukup. Amin. Terus ini ya yang HCN ini ya. Coba buka catatan kalian yang ini. Udah ada yang rekam kan? Aman? Udah. Oke. Nah, kan kayak gini. Nukleofilnya HCN. Terus aktifkan nukleofil atau aktifkan aldehid atau keton. Maksudnya tuh kayak nukleofil diaktifkan dulu kan, guys? Iya, dibikin reaktif dulu. Oh, oke. ini apa reaksi? Iya, katalisnya basa. Basanya KCN. Plus tambah CN min. Reaksi. Nah, pertama tuh HCN diaktifkan dulu. Caranya gini. HCN salah kan head ini terus direaksikan sama si basa. Nah, ini basanya dari katalis. Mau tanya kenapa ada OH padahal ini KCN untuk apa? KCN itu kayak bentuk di dunia nyatanya nggak sih? Oh, karena adanya Nah, KCN biar tapi keluar HCN-nya itu harus direaksiin sama OH-. KCN tuh Apakah hasil benar? KOH dan HCN enggak? Oh iya, OH dan HCN. Bisa ya. Ya nggak, Has? Saya catatanku mana? Mendem. KOH kan basa. Terus HCN-nya asam. Gitu enggak sih? Dari KUH kok? Tapi tulisannya katalis basa. Oh, aku nggak nyatet soalnya. Ya mungkin bisa dari KUH. Ya, soalnya tiba-tiba di reaksi tuh ada OH. OH-nya dari mana? Hmm. Terus kok udah direaksiin kan? K-nya hilang kemana? Apa jadi living group? Enggak tahu. Ini kita ngaktifin nukleofil dulu. Oke, oke. Pertama kan jadi dimulai dari yang negatif dulu kan. Nah, ini berarti O-nya tuh nyerang H, baru tangannya ini ditarik C. Terus habis itu jadinya HCN. Hah? Kok iso? Guys, gimana ya? OH. Catatan kalian gimana? Hmm. HCN direaksiin sama OH-. Itu hasilnya HCN ditambah OH-. Aku gitu. O-nya nyerang H. H-nya H-nya nyerang CN. Iya, harusnya naik ke sini nih.
H2O gak sih? Enggak, O-nya doang yang nyerang H. Hah? Ayo. Tapi hanya diambil CN. Enggak, itu tuh gini loh. Si Gimana? HCN kan. Iya bener kok reaksinya gitu. Jadi nanti CN-nya bakal berlebihan di situ. Enggak 2O, tapi sih tetap kebentuknya HCN plus CN min. Oh, Oh, masih ada ion CN-nya. Lah, ini nomor 2 kan? iya 2. Iya. Kok punya aku direaksiinnya sama CN min bukan sama OH min? Lah, Enggak, itu yang bawah. Ada Oh, yang lagi. atasnya masih ada. Yang ini itu kayak ngaktifin HCN-nya dulu. katalisnya dulu. Ini Eh, pakai OH. Oh, berarti salah catatanku. Catatanku langsung pakai CN min. Saya habis itu kok. Nah, ini baru reaksinya. Reaksinya gini kan. Aldehid. Ini kan titik-titik. Ini ke atas dulu. Gimana sih urutannya? CN main. Nah, ini nukleofilnya dalam bentuk CN main. Yang atom yang anu tuh N. 2 atau 1 ya? apanya? 2. P 2. Normalnya punya 1. Oh, iya. Gini baru ke atas. Oke, terus jadinya O-nya negatif, tetap H sama N C. Ini terus nah ini ketambahan HCN lagi, ditambah direaksikan dengan HCN lagi. Jadinya O-nya ini narik H. Terus ini tangannya ketarik. Ini ketarik C atau ketarik N ya harusnya? C dong. C. Iya. Oke. Terus jadinya ini tetap R, ini H, N-nya atas tadi. OH. Bawahnya tetap. Oh ya, ini CN atau NC? CN. Gini ya berarti. Tapi Iya. harusnya NC nggak sih? Yang negatif kan N. Iya, Oh karena iya, NC. N Ya tuh bisa tangannya berapa CN, sih? tapi yang berikatan sama N-nya. N tuh tangannya Oh, N tuh yang tangannya berapa sih? N tangannya 1, PLB-nya 1. Oh, CN tuh gini gak sih? Oh iya Oh, deh. berarti N3 C-nya. ya berarti? Jadi C-nya. Berarti kayak itu tuh kalau mau ditulis secara lengkap tuh sebenarnya berikatannya sama N dulu. Tapi nanti kayak bakalan pindah ke C. Tuh ini Kan jangan-jangan CN kan berarti punya double helix cuma 2. Oh, ini yang main itu C-nya, guys. Iya gak sih? Gini kan? Oh iya, oh, bisa. Oke. Oh, berarti Nah, tetap dari C-nya. heeh. Oke. Habis itu tadi masih ada CN ini. Jadi plus CN min. Ini namanya cyanohydrin.
Nah, udah gitu doang. Iya nggak di catatan kalian? Kenapa di tulisanku Gimana? Gimana? kan diaktifin kan? Jadi Mm-mm. kalau punya aku tuh diaktifinnya kan pakai katalis bahasa. Mm-mm. Nah, katalisnya bahasa kan KCN. Gimana dia bakal jadi Kaples dan CN min. Mm-mm. Dan yang menjadi katalis tuh CN. Jadi HCN itu bakal direaksiin sama CN min, bukan sama OH min. Berarti aku salah nyatet selama ini. Kalau di Helga gimana? Udah Di tak yang Helga gitu. OH min. Gimana? Berarti Ini, OH. yang ini. Iya, tapi kan dari mana tiba-tiba dapat OH min? Katalisnya kan KCN. Nah itu Berarti tadi. KCN itu direaksiin sama basa dulu. Contohnya KOH gitu. KOH. Aku malah mikirnya tuh kayak bahasanya tuh dari KOH. Terus kita punya HCN. Nah itu direaksiin dulu jadi KC. Kalau gitu ngapain kamu nulis di atasnya katalis bahasanya KCN? Kenapa ibunya nulis Catatanku katalis gitu. bahasanya KCN? Katalis basa, terus dalam kurung KCN, K plus CN min. Iya, Gitu. aku juga gitu. KCN sama teman. KCN. Basa guys. Iya. Hah? Oh, ini nih. Bahasa bahasa lemah. Oh, Garam kocak. Garam terbentuk dari bahasa kuat KOH plus KCN itu HCN. garam. Hmm. Garamnya tapi garam basa. Dari KOH sama HCN. Mm-mm. Ya, KOH tambah HCN. Ini KOH-nya basa kuat. HCN-nya asam lemah. Jadi KCN garam basa. Nah, OH-nya berarti dari mana? Dari KOH. Kemungkinan terdekat KOH. Iya. Tapi Atau kan kalau semisal gimana ya? KCN tuh dari KOH sama HCN, itu nanti kan bakal terbentuknya KCN sama H2O. Jadi H2O-nya di air, bukan di KCN-nya. OH-nya di H2O, bukan di KCN. Oh, oh, oh Nggak jangan-jangan tahu. gini. Ini H2O, tapi ini tarik O dulu, jadinya kan negatif dah. Di sini narik H, di sini narik CN, CN-nya narik H. Jadi tetap HCN. Kalau CN-nya ini aku kurang tahu dari mana. Ya dari CN yang dilepas. Nah, itu HCN-nya. Nah, itu tuh makanya itu, guys. Direaksiinnya bukan sama OH, sama CN. Minta fotoin punya aku ya. Oh Info-info. gitu. Coba-coba, Acak. Coba Ayo, buka Cak. catatanmu, Cak. Kita sekarang lagi voting. Yang direaksiin sama CN min apa OH min? Coba aku mau yang CN min. Woi, Cak. Katanya lagi pipis di. Oh iya, deng, kayak CN min deh. P1. P1 P1 P2. P2 Kimor. CN min dari sini masuk akal sih. Kayaknya Tapi kalian salah nulis deh. Helga Mungkin kalian gimana?
bersebelahan terus kayak melihat sama lain. Tolong aku setiap keyboard tidak kelihatan dengan jelas. Ya, Nah, jangan kamu lihat oke. aku Hel pas itu. Aku salah, Oh kamu ikut ya, salah. oke, makasih. Berarti Tapi bentar Berarti saya bisa tak pastiin kalau tandain. apa Ohamen berarti emang Ohamen. Berarti revisi catatan. Siap. Terima kasih, Prof. Prof. makasih ya. Keren, keren. Jadi pokoknya menurutku ini tuh kan kita punya KCN tuh tadi. K plus CN min. Nah, CN min ini dibuat ngaktifin nukleofilnya. Jadi ini. Nah, ini lagi dibuat ini. Substitusi NU nomor 2. Kalian why? Ye. Oke guys, CN min ya. Oke. Down ya. Oke, Dan lanjut. Lanjut di nomor 3. Nomor 3-nya apa? Kan ini sampun. Grignard. NU-nya reagen. Grignard. Nah, R M G Kak Mot X. Nah, ini R-nya tuh salah. Parsial negatif 1, parsial positif 2, parsial negatif 1. Nah, R X. Cara bikin RMGX-nya tuh ini kan alkil, ini suatu halida, alkil halida. Terus nah ini direaksikan sama Mg di kondisi super dry. Nah, jadinya RMGX. Alkil magnesium halida. Nah, terus masuk ke reaksinya yaitu RH gini. Kan kita reaksikan sama RMGX. Ini R yang ini sama R yang ini tuh beda. Jadi kita tandai dengan R1. Gini. Terus seperti biasa dari struktur yang ini itu berarti yang negatif kan R-nya. Nah, ini tangannya tuh ke R. Ya, jadi nukleofil kan. Nah, ini ke sini. Ini ke atas. Terus jadinya RH, ini negatif. Terus ini R1. R1 doang yang nempel. Terus MgX-nya jadi positif. Kemudian direaksikan ketemu sama air gini seperti biasa, O-nya narik dan yang O negatif ini narik H. Kemudian jadinya RH, ini atasnya OH sama R1, jadi jadinya itu alkohol.
Terus byproduct-nya itu ini HOMGX. Dari mana ya? Oh, dari sini ya. Oh, hanya ambil ini. Itu guys. Gimana? Sama nggak? Sama. Tapi Sama, Prof. itu berarti alkohol tersier. Yang ini. Sekunder nggak Alkohol sih? primer. Alkohol apa? Sekunder. Kalau aldehid sekunder. Tapi dia berikatan C-nya berikatan Ini kan sama C-nya ini. O2. Dilihatnya ini sama ini. Ya kan? Ini ada 2 ya, berarti? Alkohol sekunder sama byproduknya tuh alkohol primer. Enggak alkohol magnesium alkil. Halida. Ya itu. Alkohol sekunder. Terus catatannya tuh ini kalau metanol itu nanti jadinya alkohol primer. Emang metanol bukan alkohol? Kayak kalau kena Greek-nya gitu loh. Metanol tuh tapi ada OH-nya. Ada nggak sih? Metanol kan gini. Terus dijelasin sama RMGX. Ini ke R. R kemana? Nyerang C. si C. Ke sini naik. Ditarik itu. Oh iya benar. Terus jadinya R. Gini R. Terus dah gini tok. Tambah OH- sama MgX plus. Terus Tambah gabung ini. H2O. Dari? Nah kan kalau yang atas juga direaksiin di H2O. Oh iya benar-benar. Oke. Reaksinya terjadi di air gak sih? Iya. Oke, thank you. Gini. Naik gini. Ini OH-nya naik gini. Ini gini. Salah. Sorry. Kesalahan teknis. Jadi hasilnya CR. Ini alkana. Tambah H2O. Tambah ini HOMGX. Nah nggak jadi alkohol primer dong. Iyalah. Iya. Kalau yang lepasnya si H-nya kan itu kan kalau metanol kan berarti dia megang OH terus sisanya megang HH. Kalau misalnya yang H-nya yang lepas bisa nggak? C-nya itu kan negatif kan dia Mas Yan. Itu kan kalau C sama OH kan double bond. Tapi kan dilepas berarti nanti C-nya itu masih negatif. Terus C negatif bakal diserang sama OH. H3 OH itu bisa plus nggak? HOH kan Coba kalau netral. H yang lepas. Oh iya. Oh kan double bond. Oh iya ding gitu bener. Gini kan, terus R-nya nanti Berarti kan dia lepas satu. Jadi pas R-nya nyerang, H-nya lepas H gitu. C-nya lepas H. oh Siapa tahu ada keadaan di mana dia ngelepas H. Terus kalau nanti lepas diganti H-nya OH. negatif nggak sih?
hanya negatif berikatan sama H positif. Kocak. Eh, Gimana guys, lewati atau Lewati aja kan. Yang penting metanol tuh jadi alkohol primer. Kayaknya itu tuh reaksinya ada sendiri deh. ya agak beda kan. Terus untuk yang kedua, maksudnya kan ini metanol jadi alkohol primer, yang kedua tuh aldehid jadi alkohol sekunder kan sudah. Aldehid itu kalau Greeknya jadi alkohol sekunder. Nah, terus yang ketiga tuh keton. Keton tuh jadi alkohol tersier. Coba kita buktikan. Z R H E. Ini. Terus R M G X ke R ke C ke O. Kemudian jadinya R salah, negatif, R 1 kan berarti R nya kan beda kan ini sama ini, R aksen, kasih tanda aja. Heeh. R aksen ya yang ini. Aksen-aksenan. Terus direaksikan, oh ya kan ketambahan MgX plus, ketemu HOH. Seperti biasa, ini O nya Z, kemudian ya yang ini Z. Jadinya RR, ini R juga, di atasnya OH alias alkohol tersier. Oke, plus byproductnya ini OH MgX. Oke, down ya. Intinya Wih. pertama ketemu ini dulu, yang kedua HOH. Down guys. Yes. Terus Oke. kalau yang metanol ketemu nggak itu tadi? Enggak, Nggak bisa, soalnya dia nggak punya double bond sama O. ketemunya malah Hmm. alkana. Iya, di Google juga ini kok dia malah menghasilkannya alkana sama garam NBX ya itu. Ini. Coba metana, bukan metanol. Metana. Oh ya, coba. Metana atau Hmm. metanol? Metana. Salah. Metana Kalau CH3 doang. ion Ya, doang tapi Mas. bisa coy. Enggak Enggak deh. ya? Metana ke metanol menggunakan gitnya. CH4 Prof. Oh iya ding, sorry guys. Terima kasih Prof. Nggak ada. Ayo lo kemana? Nah, kalau metanol diubah ke metanol lagi apa bedanya? Kayaknya harus ada double helixnya deh. Double helix, double Metana. helium sama O. Oh, karbonil. Mm-mm. Endingnya juga nggak bakal ada alkohol gak sih kalau misalnya metana? Dapat Metana O itu dari nggak mana dia? reaktif kan? Oh iya ya. Dapat O dari H2O. Tapi kan H2OG, Maksudnya H2O-nya yang nyerang. H2O-nya Ngambil dari OH-nya C. ini. OH-nya lari ke MgX. Dari matamu. Agak kelainan berarti udah nggak usah skip aja. Oke, skip. Lanjut aja. Oke. Ini udah. Yang keempat apa nih? Hidrida. Hidrida ini H negatif. Nomor 4. Nukleofilnya H negatif. Hidrida. Nah, sumber H negatif dari mana?
dari Li AlH4 atau NaBH4. Nah, ini tidak perlu katalis. Jadi kayak udah oke gitu, langsung jalan reaksinya. Nah, LiAlH4 sendiri tuh kalau di breakdown tuh bentuknya gini. Li litium tuh temennya natrium kalium, jadi dia positif 1. Nah, Al tuh tangannya tuh 3, tapi di sini dia gandeng tangannya kok 3, 5 gak sih? 3 cuy. Al tangannya 3, Prof. Iya, berarti ini Al-nya tuh kondisinya positif kan, sehingga dia paling stabil gini, sehingga dia mengeluarkan H negatif. Benar nggak? Panahnya kebalik gak sih, Prof? Enggak, kan dari negatif ke positif. Kok ini Kan positif semua? ngambil si H-nya tuh, si H-nya ngambil elektronnya si Al. Oh iya. Alamak, kukira catatanku yang salah. Gini. Oke. Jadi dia stabil. Jadi yang dikeluarkan ini. Dia min. Terus reaksinya aldehid langsung ketemu H-. H- ini langsung nyerang di sini. Yang ini ke atas. Terus jadinya gini. Min. Nah, ini ketemu. Ini aku nyatetnya H+ atau H2O. Sama Prof. Nah, ini nyerang, ambil H, kemudian jadinya langsung kayak R, H, ini H, OH, jadinya itu alkohol primer. Nah, byproduct-nya H2O. Udah, gitu doang guys. Sama apa gini catatanku? Alkohol 1. Maksud dari H+ sama H2O tuh apa? Kalau sepahamku nih gini, si H2O tuh juga bisa jadi H+ kan gini. Nah, ini nanti ketarik O, nanti ini jadi H+ kan. Di catatanku itu ya. Oh, ini tuh reduksi guys. Reduksi ketambahan H. Ya, benar. Di itu yang H+ sama H2O bukan dari H3O. Nah, catatanku juga gitu. Lah, Jadi nanti H+-nya berikatan sama H2O, bukan atau. nah aku H2O. Dari H3O. Nah, Gini ya. Oke, makasih. Kamu lihat aku ya, Hel, jadi salah. Ya udah, emang paling benar Hasna sama Aca. Silakan. Tapi yang aku agak pertanyaannya H3O itu kan ceritanya jadi asamnya ya. Ini emang reaksinya di asam atau ada penambahan atau gimana?
Kan kalau tadi kan ada penambahan H2O itu karena reaksinya ada di air. Mm-mm. Kalau misalnya ada H3O berarti reaksinya ada di asam kan? Di air juga nggak sih? Aku pernah dengar H2O itu nama lainnya H3O+. Hah? Oh iya, Oh Emang iya, iya, tapi H3O bukannya asam ya? asam. Kata air guru dalam bentuk kimia aku asam gitu SMA. kah? Ya. Wow. Tapi kataku itu kayak itu sih, di beda tempat H3O-nya. Soalnya dia berikatannya yang berikatan dulu sama H-. Kalau langsung dicampur sama H3O, H-nya nanti bakal berikatannya sama H+, jadinya H2O. H- ketemu H+ jadi Oh iya, H2, jadi gas ya. Iya. Kok jadi H2O sih? Ya, sorry. Berarti di lain tempat. Iya. Nggak tahu ya, real praktikum tuh gimana, soalnya kita belum tahu. Kita kan belum pernah Belum buat. bikin. Ini reduksi ternyata. Reduksi LiALH4-nya tuh reduktor. Reduktor apa anak-anak? Kuat. Buat Benar. Nah, jadinya alkohol 1. Alkohol primer. Nah, kalau keton jadinya alkohol sekunder. Kita coba breakdown yang keton. Yang keton nih set-set ini, terus ketemu H-. Ini nerang C gini, ini naik. Jadinya salah. Piro no? Jadinya benar. Terus H plus H2O narik ini jadinya R1, ini H, ini OH tambah H2O. Oh gitu aja guys, ternyata cukup bisa dihafal. Aman? Aman. Prof mau izin ganti recordan dong, Prof, bentar. Ganti record. Iya, aku lagi nge-record tapi nggak ada suara akunya. Mau ganti tipe. Aku udah record kok. Oke, berarti gak jadi, Prof. Oke. Oke, aman. Iya, Mas. nih, Lanjut yang nomor 5 udah. nomor 5 udah, nomor 6 ya. Yipi, enaknya mencicil. Tapi kalian masih ingat? Aku sih lupa. Tapi nggak apa-apa, Ada, aku belajar Nanti ada sendiri. dilihat karisma, ada lagi. karisma. Hafalin ininya. Aku kalau lihat ini hafal, tapi kalau udah ganti page udah lupa. Lupa yang feelingnya kan? Kayak Melintas. TikTok tuh, I'm gonna miss this diva when I scroll. Nomor 6. Apa nomor 6? Nukleofilnya pakai amina sekunder. Amina sekunder tuh, sekundernya tuh lihat dari R-nya. Kalau R-nya 2 sekunder dan sebagainya. Amina sekunder. Nah, ini syarat lainnya itu harus punya C alfa. C alfa. Kita coba.
tidak pakai katalis kayaknya. Nah, ini kita pakai rantai agak panjang. Oh, karena C alpha tuh yang ini ya. Yang berikatan langsung dengan gugus. Oh, Iya nggak? yang ini berarti. Eh, Bukan. Bukan itu kan C karbonil. Hmm, Kalau C yang alpha tadi tuh berarti. yang bawahnya. Ya. ini ya. Iya. Oke, makasih. Makanya dibuat lebih panjang dari contoh-contoh awal. Nah, ini langsung kita kenalkan sama amina sekunder. Kok hehe. Hasna Hapsari. Kalau mau ketawa aja, Prof. Gini. Terus seperti biasa M-nya yang nyerang. Salah. Naik. Oke. Jadinya seperti ini kan. Ini naik. Jadi main. Tetap ya. Bawahnya tuh N itu membawa teman-temannya. Yaitu tadi R-nya 2 dan N-nya positif. Terus aku nyatetnya ada proton shift. Proton shift jadinya ini tiba-tiba OH dari mana sih? Coba tak tulis dulu. Gini, menurutku OH-nya tuh dari ini ke sini. OH-nya ambil gini kan? Halo. Gimana? Iya, Prof, bener, Prof. Gini nggak? Di aku Iya benar. iya bener kok, di aku juga gitu. Oke. Proton shift jadinya atasnya jadi OH. N-nya stabil. Terus tapi dia yang udah stabil ini malah ketemu sama H plus H2O, dan H plus H2O ini gimana guys? Prof mau nanya itu kok N-nya jadi megang 2R ya? Iya, kok dari awal kan amina sekunder. Oh, bukan RNH2. RNH2 itu amina primer. Kalau RNH2 kan berarti R-nya 1, berarti primer. Oh, iki bawahnya. Aman? Aman, salah lihat. Oke. Catatan kalian gimana bagian ini? Kok aku Tapi kalau yang di catatanku yang kalau R-nya 2 itu iya deh bener, dia ngambil si H dari N-nya. iya benar nih, ini. Terus itu protonasi. Ya, oke. Protonasi, aku panahnya tuh aneh. Kayak OH gini. OH-nya nyerang si H+. Oh, oke. Gini. Jadinya set ini R. Ini N-nya megang 2R. Atasnya kan OH, tapi OH gandeng H.
Dan ini masih punya gini guys ya. Terus ini ke O, yang N ke sini. Gimana menurut kalian? Pertama tuh ini dulu nggak sih? Ketarik O dulu, terus ini kan jadi positif. Nah, N-nya donor. Jadi, Bukannya N-nya dulu yang nyerang, maksudnya N kan dia tangannya harusnya 3 ya, tapi dia kan baru ada 2. Terus habis itu N itu biasanya berikatan rangkap kan kalau misalnya kurang. Ini Makanya si 3 N-nya itu BTW. nyerang ke C. Soalnya tangannya udah 3. ini udah 3 sayangku. Atau ini Bangun ya Nata, bangun. Oh, di sini aku salah nyatet? kayak kecenderungan gitu ya, gara-gara dia punya PEB, terus dia nggak seserakah jadi kayak dermawan gitu nyoh gitu. Kalau M-nya rangkap berarti nanti dia jadi tangannya 4 dong. Itu direaksiin sama H plus H2O kan? Iya, Itu nanti O-nya kan punya PEB 2, bakal nyerang si H plus. Kan berarti dia tinggal 1 PEB dan punya 2 tangan. Berarti dia kehilangan 1 PEB-nya kan? Berarti iya. nanti OH-nya tuh plus. Kan nggak mau kan dia plus. Makanya OH-nya dia tuh kayak plus. mutusin ikatannya biar dia netral. Kalau dia mutusin ikatan sama C, berarti kan C-nya nanti jadi negatif. Dia nggak mau, makanya si N tuh bakal ngasih C-nya negatif atau C positif? kekurangan 1 tangan tuh apa? Positif. Oh, berarti positif. Berarti langkah pertama itu ini dulu. Mm-mm. Oke. Kan biasanya negatif menyerang positif. Pertama, OH-nya tuh positif gara-gara PEB-nya tuh hilang 1. Awalnya kan kayak gini. Nah, dibuat gandengan sama H, jadi yang tangannya ini hilang. Gini aja. Gini. Nah, jadi tetap jadinya positif sehingga dia tuh pengen stabil ngambil tangan yang ini gitu. Jadi langkah pertama yang ini dulu. Salah. Ini dulu. Habis itu kedua baru yang N ini untuk menstabilkan si C. Lanjut. Seperti ini. Set. Nah, jadi rangkap R, N-nya kan jadi positif karena dia awalnya netral malah donor, jadi positif. Terus ini R. Nah, di sini itu ada H alfa. H alfa. Aku agak bingung sih kenapa H alfanya. Tadi kan C alfa di sini. Oh ya benar-benar. H alfa tuh H yang gandeng C alfa. H alfanya pertama ini biar stabil dulu, yaitu dengan cara ini balik ke sini. Nah, ini jadi malah positif. Pengen stabil dengan cara ini, tangan ini pindah ke sini. Nah, habis itu kita ditaruh di air kan lokasinya, sehingga seperti biasa OH-nya narik H. Terus jadinya ini tetap H, ini R, ini N-nya kan udah nggak rangkap, tetap punya PEB 1 pasang, tetap gandeng R. Nah, ininya jadi
double bond yang sebelah sini gara-gara ini. Kemudian nah ini kita benerin strukturnya jadinya seperti ini, R gini. Nah, yang ini ditaruh atas, set N R R punya PEB. Nah ini namanya enamina. Jadi kesimpulannya, pertama ketemu amina sekunder, langsung dia jadi nukleofil seperti biasa. Kemudian proton shift, habis proton shift protonasi, terus dia kayak menstabilkan gitu, untuk membentuk rangkap yang di sini itu, buat mindah rangkapnya. Jadi enamina ini agak kompleks ya. Oke. Wow. Ya, yang di sini sih bingung aku. Takut kalau kelewat. Aku wis balik, Bro. Prof, izin bertanya, Prof. Iya. Gimana? Jadi itu, bentar. Jadi kalau yang N itu kan tangannya 3, atom N. Atom N kan tangannya 3. Terus dia punya PEB. Itu aku jujur masih agak bingungnya itu, jadi kayak dia sama aja punya 4 tangan atau PEB-nya itu cuman diapain? Dianggurin kayak oh itu tangannya 2, tapi dia tuh punya 2 PEB. 2 PEB-nya ini nganggur gitu. Kalau dia Kalau semisal lanjut. kalau Kok semisal bisa gimana? PEB-nya berikatan, berarti nanti O-nya jadi positif apa negatif? Positif. Positif. Tapi kalau kehilangan PEB, Jadi dia negatif. Oh ya, Din. Oke, thank you. Oh, kalau berikatan jadi negatif. Kalau kehilangan positif. karena awalnya kan Kalau gini, misalnya berikatan itu kan dia jadi nambah gak sih? Kalau misalnya berikatan sama si siapapun itu pasti nanti kita juga bakal ngitung si atom dari yang berikatan sama si O. Jadi yang harusnya 8 malah jadi 9. Nah, kalau jadi 9 itu kan berarti ada kelainan kan. Nah, kelainannya itu disebut positif. ya betul. Awalnya dia punya PEB 2, tapi yang salah satunya itu diubah bentuknya jadi tangan. Nah PEB-nya kan hilang toh, jadi kayak jadi positif dia. Oh, oke, aman. Atau sama kasusnya Terus, kayak gini, tapi tangannya hilang jadi PEB. Nah dia jadi negatif. oh kalau sebaliknya. Gitu. Oke. Berarti kalau misal ada kasus N itu kan berikatan sama misalnya 3. Cuman kalau dia 4 berarti N-nya jadi Positif. negatif. Oh, Maksudnya gini kan, ini nyambung sama sesuatu lagi gitu. Ya, jadi positif dia, kehilangan PEB. oh Jadi kalau positif. PEB berikatan sama suatu atom tuh dia kehilangan satu titiknya gitu loh. Satu titiknya tuh bakal dikasih sama ikatannya. Jadi dia kan berkurang kan negatifnya. Jadi positif. Benar sih? Betul kan? Wih, Gini aja ya kalau misalnya masih bingung. Kalau misalnya dia berikatan bisa nyampe 8. Kalau misal orang lainnya itu dihitung udah bisa sampai 8, berarti dia stabil. Tapi kalau misalnya dia makin banyak PEB-nya, itu kan berarti nggak ada yang mau temenan sama dia. Dia punya pengaruh buruk, jadi makanya dia bersifat negatif. Kalau misalnya dia udah 8 nih, tapi masih ada yang mau berikatan sama dia, itu berarti dia ngasih positif.
afeksi positif, makanya banyak temennya. Makanya nanti dia dapat positif. Jadi si elektron dia jadi lebih dari 8. Oh, oh ya, paham, paham, paham. Oke, oke. Aman, Prof. Terima kasih, Prof. Sama mau mastiin N itu titiknya 1 atau gini sih? 2. Dua nggak sih? 2 2, ya? Dua. Prof. Kan Double satu pasang, molecular Prof. satu. Oke. Dan aku nggak kelihatan Pasangan gitu nulisnya elektron tuh kayak 1 apa 2 gitu. Oke. 2 ya guys. 2. bebas. Lanjut. Karena ini don, Lanjut. yaitu 7 udah. 8 tuh ini. Oh my god, agak oke. Oh my god, ini lebih kompleks. Bismillahirrahmanirrahim. Prof, nanti coret-coret ini bakal dibagiin kan, Prof? Iya dong. 8 tuh nukleofilnya alkohol. Ntar ROH. Nah, coba kita lihat lagi. Coba aku tulis aja yang catatanku aja. Gini, R H O, ini aldehid. Kemudian ketemu ROH. Terus ini tuh reversible. Terus di kondisi asam. Nah, ini membentuk intermediate di mana atasnya ini tiba-tiba jadi OH, yang bawah jadi OR. Apakah ini reaksi umum ya? Coba gini, terus ketemu ROH lagi, kayak diserang ROH terus menerus gitu. Terus jadinya ini RH, yang atas jadi OR, bawahnya jadi OR juga, plus H2O. Nah, ini intermediate. Nah, aku nulisnya tuh atau singkatnya sini, aldehid ketemu 2 ROH dan kondisi asam, jadi ini aku lupa namanya, asetal. Ini asetal tuh RH OR. Iya bener, plus H2O. Ini, nah ini kan kalau ini aldehid. Kalau keton dipersingkatnya ini OR gini, ketemu 2 ROH di kondisi asam, jadinya ini R, ini R1 lah gitu, atasnya OR, bawahnya OR. Oke. Nah, ini namanya keton, ini ketal. Ini. Berarti kalau ada OR2, kita bisa sebut belakangnya jadi al-al. Ya.
Oke, Prof. Makasih, Prof. Oke, Prof, dalam. itu yang keton mekanismenya searah atau bisa bolak-balik? Oh Jadi iya, kayak ketal bisa jadi keton lagi atau cuman keton bisa jadi ketal tok? kalau kita lihat atasnya itu semuanya reversible, sehingga ini juga reversible. Terima Kalau kasih sudah. semisal Oke. aku lupa ngasih reversible, kira-kira pengurangan nilainya banyak nggak? Tanya burit semua. Yang, yang jelas berkurang. Ya, ya. Soalnya ya gitulah. Laborit aja masih belum hafal, masih lihat catatan. Apa sih? Oh iya. Iya. Kan kemarin kayak awalnya kita cuma nulisnya satu arah kan. Terus tiba-tiba di papan tulis ditambahin, oh ini reversible ya dari lihat catatannya. Oh iya ya. Semoga nggak banyak sih. Dosen juga manusia. Kita Enggak, juga Bu Ritma manusia, bukan manusia. Aku nggak menganggap dia spesies sama aku. bukan nabi boy. Hasna sudah menjadi musuh Bu Edward semenjak praktikum Kimur. Kemusuhan. Kemusuhan. Mekanisme yang tadi itu pertama, ini kalau pakai aldehid ya. Jadi kita breakdown yang keton juga. Pertama, kita punya aldehid. Seperti biasa. Oh, ini kondisi asamnya itu pakai HCl. Jangan lupa reversible. Terus ini ke sini. Hanya kena O. Wow, tidak ada yang menyerang ini. Ini proses pertama itu langsung protonasi dulu. Kemudian Protonasi itu artinya apa sih, Prof? protonasi itu H, ketambahan H plus ya sih? Koreksi guys, profesor-profesor. Bener, Prof. Kan kalau dia protonasi, dia kehilangan. Nah, ada atom H nyempil gitu. Biasanya. Kalau kita artiin sebagai penyerangan H masuk nggak, Prof? Apa enggak? Nggak bisa nyerang, positif. Enggak, maksudnya Penyerangan itu berarti kita yang nyerang penyerangan gitu kita loh. yang nyerang. Bisa masuk nggak, Prof? Yang penting nanti kalau dia nyerang H, dia bakal ketempelan H. Intinya dia ketempelan H. Pokoknya siapapun dalam struktur nyerang H itu pasti protonasi. Dari awal yang tadi sih gitu. Kayak mana ya protonasi. Nih, ini O-nya nyerang H. Nih. Ya kan? Terus mana lagi protonasi. Nih. Protonasinya mana mana ya? Ini. Ini nih. Oh ini nep ketemu H, jadinya HOH. Terus gitu kan guys. Kalau ini deprotonasi. Awalnya sih ini mereka punya H, yang ini punya H kan, tapi H-nya dicolong sama O. Ini kekurangan H. Enggak kekurangan sih, Iya, kayak iya, iya. kehilangan H. Gitu. Kalau ini tadi kan Hanya awalnya lepas. dia nggak punya H toh. Tiba-tiba ada member baru si H ini dari H ini. Gitu. Oke, Prof. Makasih, Prof. Oke.
Lanjut, pertama protonasi, kedua tuh membentuk intermediate. Gambarku kalau kayak gini nanti tolong koreksi ya. Ini itu rangkap tapi O-nya gandeng H, terus O-nya jadi positif. Bener gak guys? Bener. Ya. Oke, terus karena dia pengen stabil kan, seperti biasa, ngek, naik. Nah ini resonansi. Resonansinya elektronnya kan pindah kan. Jadi ini stabil tadi, oke, down. Yang ini gantian yang positif. Jadi bentuk ini tuh kayak langsung berubah ke bentuk ini supaya lebih reaktif. Nah, kita punya itu dari yang ini itu kita reaksikan ketemuin sama ROH, the nucleophile yang kita pakai. Nah, ini barulah si ini itu menyerang C. Ngek. Dia membawa teman-temannya ya guys, jadi R-nya juga ikut. Kita gambar seperti ini. Ini R, ini H, atasnya tetap OH, stabil, sudah aman damai. Bawahnya ada O, gandeng H, gandeng R, sehingga PIB dia kan kurang satu kan, kekurangan satu pasang gitu. Jadi dia positif. Oke, terus habis itu dia deprotonasi. Ya, yang proses ini tuh reversible juga. Yang ini juga reversible. Nah, deprotonasi itu aku nyatetnya ketemu HOH ini. Nah, sampai sini kayaknya aku miss beberapa step. Enggak step. Pokoknya jadinya gini. Atas OH, bawah OR. Dia stabil. Jadi berarti kita simpulkan bahwa ini ke sini. Nah, jadi positif. Seperti pengertian tadi, hanya tuh di-kick keluar dari grup. Jadilah seperti ini. Terus terus kita reaksikan lagi sama H+. H+ yang tadi lepas. Coba kita gambar dulu, semoga aman. Gini. Ini OR aman. Atasnya OH gini tapi ada H. Berarti habis dia protonasi lagi kah? Lama, bingung lah. Dan positif kayak tadi yang di atas, sehingga naiklah dulu dia di step yang pertama dikerjakan tuh yaitu kedua, karena ini positif jadi ini ke sini. Sepertinya ini protonasi guys. Jadi hanya yang di sini lepas, tapi dia pindah ke atas ini yang ini. Oke. Terus
aku nulisnya tuh dehidrasi atau min H2O. Dehidrasi. Nah, itu kayak gini hasilnya pokoknya. Ya, di sini double bond. Oh, R. Oh my god, apa ini? Coba kita. Oh ya, ini gara-gara kesini. Ini kan jadi double. Oke, sudah done. Yang atas karena dia keluar gitu dari grup, jadi hilang. Oke, jadinya ini. Kemudian ini tuh ekuivalen sama ini RHOR. Ya, tapi O-nya positif. Dia punya PEB tinggal 1. Nah, ini ketemu sama ROH lagi. Seperti biasa, O-nya sini. Salah, deng. Karena ini positif, pengen stabil, naik dulu. Jadi ini kan jadi positif. O-nya membawa teman-temannya ke sini. Ya, jadinya tuh set R H, atasnya OR. Nah, tadi rangkapnya udah naik 1, jadi tinggal 1. Bawahnya O, H, sama R. Dia masih punya PEB 1. Dan dia positif ya sini tuh. Mana nih? Iya. Positif. Kemudian ini reversible ya, guys. Ini juga reversible. Min H2O atau deprotonasi. Dehidrasi kah? Kita coba lihat produknya dulu. Tapi nggak ada airnya. Iya ya. Hasilnya tuh RH, atasnya OR, bawahnya OR. Kayaknya ini kan harusnya gini. Nek. Terus ini udah hilang. Udah deprotonasi bener. Deprotonasi. Min H+ ya kan ya. Kan yang hilang cuman ini. Yang atas udah OR, yang bawah sudah OR. Dia nanti H plus yang keluar itu nanti bakal berikatan sama H2O. Oh. Nah, Jadi nanti H3O kayaknya. berarti kan gini. Terus ini H plus. Nanti berikatan sama H2O. Jadi alias H3O plus. Oke, jadi ini produknya namanya asetal. Kita koreksi. Pertama ketemu sama asam, protonasi, ketambahan H. Berarti nggak harus HCl nggak sih? Berarti kan yang penting O-nya jadi OH. Ya kan? Yang penting asam. Ya, yang penting asam. Pertama protonasi. Habis protonasi, dia resonansi. Dia resonansinya untuk ngubah
positif ini jadi di bagian C, sehingga nanti nukleofil tuh mudah menyerang si C. Nukleofiliknya apa? ROH, alkohol. ROH ini langsung nyerang ini kan otomatis, dan dia nyerangnya tuh sambil bawa rombongan ROH. Nah, jangan lupa ini reversible. Setelah protonasi, resonansi, berarti ini substitusi penyerangan nukleofilik. Apa sih istilahnya? Bukan substitusi. Adisi. Oh Bukan, ya, bukan. adisi nukleofilik. Oh, adisi beneran. Ini kan Dia adisi cuman kayak adisi, nambahin gitu. adisi nukleofilik. Nah, habis itu deprotonasi alias hanya ini hilang, jadi hilang kan. Nah, habis deprotonasi itu protonasi, dan itu H yang lepas tadi itu pindah ke atas. Nah, pas dia pindah ke atas menyebabkan si O ini positif, sehingga yang pertama distabilkan itu O, yang pertama tuh ini. Terus karena ininya jadi positif, jadi si O ini ngasih di sini. Nah, jadi seperti ini tadi kan keluar, jadi keluar H2O, jadi namanya dehidrasi. Nah, bentuk seperti ini kan H2O di sini tadi. O-nya karena dia donor ke tangan ini, tangannya jadi double, dianya jadi positif, sehingga ini kayak dibentuk ekuivalennya sama ini. Terus habis itu kita reaksikan sama iki adisi nukleofilik yang kedua, langsung nabrak ke sini, membawa rombongan, dan dia deprotonasi untuk ngilangin H ini biar O nya stabil. Setelah itu dia langsung jadi seperti ini produknya, asetal. Jadi ada dua guys. Yang pertama untuk resonansi, yang kedua setelah ekivalen. Gimana? Aman. Oke. Aman. Yang keton mau nggak? Boleh. Kita sambil hafalan. Masih aldehid ya tadi? Iya, tadi my aldehid. God, serius itu. Asetal kan, kalau keton berarti ketal. Baunya wangi Oke. banget. Ini ketal. RRO. Pertama apa? Suatu asam HCl. Jangan lupa reversible. Nah, set protonasi ini narik ya. Jadi langsung intermediate. Ini tetap 2, tapi ini OH. Terus positif. Jadi naik resonansi kan. Z R ini 1, ini OH, terus yang positif yang bawah. Oke, intermediate. Terus habis itu
anu. Ya, ya. Berarti ketemu ROH. Oke, anu. Terus kalau ketemu ROH itu berarti O-nya nanti keset sini. Seperti ini, R ini naik, ini OH. Bawahnya R salah. OH R. O-nya positif. Setelah itu tadi apa? Protonasi anu deproto. Protonasi anu deproto. Deproto berarti hilang H. Oke, jadi set R ini O. O-nya jadi stabil karena H-nya hilang. Gini. Terus atas masih OH. Habis itu dia jangan lupa reversible. Protonasi plus H plus H plusnya jadi di atas. Ini R atasnya O gini, terus dia ketambahan H lagi, jadi dia positif. Terus ini R O R. Nah, oke, angka pertama ini naik dulu. Yang ini kan punya PEB, naik set. Terus ini reversible, ini min H2O alias dehidrasi. Ini deproto nah, jadi atasnya itu hilang, jadi tinggal yang bawah, jadi double. Ini R ini O, ini R. Terus kita ekivalenkan, bentuknya set R double bond O R. Nah, setelah ini kita anu lagi kan temuin sama ROH. Ya. Terus ini ke sini. Alamak. OR-nya jadi positif karena kan double bond. Dia PEB-nya hilang 1, jadi ini positif, sehingga ini positif, ini naik. Nah, ini naik dulu, baru anu disinukleofilik. Setelah itu baru set ini gini, ini R atas udah jadi 1 OR, yang bawah O R. Nah, terus setelah itu reversible deprotonasi. Nah, hanya akan hilang karena ini O nya kan positif, sehingga ngilangin H, hanya buang, jadilah RR OR atau ketal. Yeay, sama Yeay. Keren. plus H3O plus. Oke guys, Wow. lanjut. Kalau ini dibacanya gimana? Kan ini
OH dalam suasana asam H+. Jadi kita bukannya produknya itu ketal. Ya, ini kok anomali gini alkana. Aduh, gimana Ada ya? ya. Hah? Bukan itu nggak Itu sih? R. Hahaha. Yang atasnya nggak sih, bro? Yang nomor 10. Itu bukan 10? yang tadi. Yang nomor 10 tuh malah asetal sama ketal. Oh iya. Hemi asetal sama ketal. Oh, kita Hemi tuh tadi asetal sama ternyata asetal. membahas nomor 10. Iya. Tapi diri aku nomor 8. Kayaknya penomoranmu yang di summary yang salah. Uh, Terusnya Oke, nomor tidak 8. apa. Mau oh iya. nanya, Piye? hemisetal sama hemiketal tuh sama aja, cuman intermediate-nya apa? Iya. Apa Kalau enggak? Jadi hemi kalau di ketal tuh dari intermediate, aseton, kalau hemi asetal ah, dari aldehid. Ya inilah. oh berarti cuma nama intermediate-nya aja kan ya? Heeh. Oke. RH or. Tadi berarti aku belum nulis ya. Yang sini. Ini ada aldehid tadi. Nah, itu R. Ini di mana? Ini namanya hemisetal. Hemi asetal. Dia intermediate ya. Mm-mm. Jadi kayak cepet banget hilang. Atau enggak? Iya tuh Cepet banget ya tiba-tiba transisinya. dan nggak bisa di itu ambil. Isolasi. Jadi ada tapi nggak bisa diambil. Didapatkan gitu ya. Soalnya tadi di mekanisme emang ada yang bentuknya kayak gini. Jadi kita lah cari. Itu intermediate-nya. Tapi itu resonansi, ding. Nah itu loh bawah. Ini enggak sih? Harusnya ada. Hmm. Oh ya, itu. Oh iya, ini udah stabil loh padahal. Tiba-tiba Mana? protonasi. Ini OHOR kan? Hemi. Mm-mm. Iya. Tiba-tiba protonasi. Kalau yang ini malah Kenapa tidak dikasih tanda intermediate ya? atau jangan-jangan bukan intermediate. Di catatan kalian gimana? Iya, intermediate. Oh, Tapi di reaksi nggak ditulisin kalau itu mungkin intermediate-nya reaksinya bukan. terjadi sangat cepat. Iya. Oh ya. Semua terjadi begitu cepat. Berarti kayak saking ininya tuh nggak ditulis sebagai intermediate. Gitu kah? Waduh, kurang tahu ya. Apa benar? Gimana Has? Gimana Cak? Prof vaksin. Why you Setuju. setuju nih? Dia terjadi secara cepat. Oke. Hemi asetal. Jadi kalau hemi itu atas pokoknya OHOR. Hemi kita lanjut. Apa ya yang belum? Ini kan udah ini atau yang ini PHCC PHCC Kita kurang satu reaksi lagi. 2 9 sama 10 Kemarin bahas nomor berapa? kemarin 7 5 sama 1. Oke. Yuk bisa yuk 2 lagi.
Oke. Ini kita ke nomor 9. Di catatanku nomor 9 itu nukleofilnya reagen Wittig. Wittig itu penil aku baca gimana sih, pH 3 P apa P? Fosfat. Oh, sorry biokim. Nggak tahu deh. Bener sih. pH 3 P double bond CHR. Tidak di pasaran dan harus dibuat. Oke. Eksklusif. Ya. Nah, ini kita Pakai coba sendiri. breakdown pH 3-nya. Pertama kan yang double bond tuh P sama C, fosfat sama karbon. Fosfat itu tangannya 5. Kalau kita lihat dari sini sih, dia gandeng pH. Ini tangannya kan 5. Yang C gandengnya H sama R. Terus di aku itu double bondnya tuh kayak elektronegatifnya tuh lebih kuatan C. Ya, Berarti kalau kita lihat di tabel periodik karena C lebih atas gitu. Koreksi ya, Prof. Dia atau ini tuh resonansi kalau di catatanku. Jadi single bond ini tetap gandeng pH. Ini jadi positif, ini jadi negatif. R. Nah gini, ini dia namanya alkilen trifenyl fosfenat. Kalau ini namanya alkilen trifenyl fosforan. Ya, kita pakai kaidah apa manfar. Ini kaidah apa? kaidah manfar yang namanya dibedain itu. Oh, yang gede kecil, gede kecil. Ya. Alkilen. Nah, si alkilen trifenyl fosforan ini nama lainnya itu ilida Ilite apa gitu? atau tulisannya Ilida. ilit bahasa Inggrisnya ilit. Nah, sintesis gini, Pak, aku nulis sintesis ya, emang sintesis. Aku Terus juga sintesis kan. kamu kan lihat aku. Kita lihat Hasna yang bener. Catatan. Sintesis pembuatan reagen. Oh, Kan katanya reagennya harus dibuat. Nah, itu caranya. Ya, jadi ilida. oke. Nah, ini berarti udah ada ya ini pH 3P. Apa nih bacanya? Vanil trifosfat. Trifenyl Trifenyl. fosfat. Fosfat trifenyl. Keren. Trifenyl fosfat ini punya
PEB 1 tapi netral. Hah? Iya. Terus ini ketemu sama RCH. Apa itu RCH? Alkana. Ya kan? Karena RCH. RCHBR nggak sih? Wah, lama gak ketok rek. Sorry guys. Bromo bla bla bla. Alkana Berarti Halida Alkana. oke. Wih, Halida Alkana. Halidanya dalam konteks ini Bromo. Apakah harus Bromo? Tidak kan? bisa yang Soalnya lain. kan itu spesifik mau buat si itu kan. Oh, Biasanya. Mungkin kalau di praktikum pakainya BR. oke. Jadi seperti biasa kan lebih elektronegatif ini PR. Tariklah sama PR. Kemudian C-nya jadi positif kan. Jadi P-nya ini narik C. Terus terjadi reaksi SN2. SN2 yang sodok menyodok. Kita coba gambar. Salah. P ini pH3. P-nya jadi PEB-nya udah dipakai untuk gandeng sehingga dia positif. Terus dia masih gandeng C. Nah, dia gandeng C. C-nya berikatan sama R sama BR. aku nulisnya gini. Terus BR-nya BR-nya kelempar dulu. Keluar. mm-mm. Tapi harusnya itu hanya tuh. Oh iya bener deh. Ini gimana? Berarti itu bukan RCH doang dong harusnya. Tapi RCH 2. Cek kita breakdown RCH. C, BR, H, R, ya. Ya kan? Iya. Oke. Terus karena ini tadi positif. Oh, karena ini positif. Kok aku tiba-tiba kayak gini ya? Emang boleh. Hanya gini. Elektronegatif ya. Itu kayaknya si H tuh diserang sama Li apa itu? Li butilitium. Iya, berarti Li 2, 3, apa? 4, Li itu 5 positif nggak kok. sih? 4 ring 1, 2, 3, 4 ya. Li itu positif. Mana Li? Nih. Li itu positif kok. Itu yang nyerang C-nya nggak sih? Apa ikatan antara si Li sama si C? Oh, coba kita tambahkan Li positif. Ini nyerang ini. Gimana sih? Enggak. Di punyamu lanjutannya dari itu coba. Ada nggak catatanmu yang itu? Ya nanti direaksiin sama Li itu sama kayak Coba aku lanjut dulu ya. Alkana. Akan gini udah. Terus ini ketemu direaksikan sama Li butilitium. 1 1 2 3 4 butil. Terus jadinya
pH 3, P-nya positif, C-nya negatif, H-nya jadi 2. Kok aku hanya 2? Iya kan yang tadi udah dilepaskan H plusnya. Berarti harusnya R gak sih? R-nya woi. Iya, salah satu R ini. Iya di punya aku Oh, R. benar. Iya Hah? benar. Kamu typo paling. Oh ya, maaf ya. Selain dapat LIPR, dapat butil. Nah, LIPR berarti kan karena Li itu kayak positif, C-nya itu negatifnya, parsialnya mas deh. Sehingga BR ini ketemu nganu C kan? Nganu Li kan? Halo, Hel, Cak. Heeh. Iya. Terus Tapi R-nya negatif. Lepas begitu aja berarti. enggak. Aku bingungnya itu gara-gara dia parsial positif sama parsial negatif atau ikatan antara Li sama C itu ikatannya bakal ngasih ke C. Jadi nanti Li bakal terpisah menjadi Li plus. Terus Li plus bakal diserang sama Br. Terus nanti kan C-nya karena dikasih ikatannya dia bermuatan negatif. Nah, bermuatan negatif itu bakal nyerang si H. Nah, H diserang itu bakal memutuskan ikatannya dengan C. Kalau kayak gitu kan kayak lah kan kalau kayak gitu yang atas itu loh yang C sama H tiba-tiba ikatannya ngasih ke C. Kenapa? Padahal kan dia stabil. Nah, itu tuh sebenarnya karena dia diserang sama C negatif dari Li itu. Oh, coba kita giniin. Ini Li. Ya. Pertama, ini ke ini dulu. Li jadi positif. C. BR C-mu C sini. yang sana loh, Kar. Ini. Enggak. Yang itu butil. Ini kan? Maksudnya yang di M itu M yang di pucuk, yang di Gunung Pucuk kan? Karena yang di Oh, bawah tuh nggak dia ada. berikatannya sama Li. Oh iya. Thanks. Nah, Kesini. mm-mm. Terus ya BR narik Li. Nah, ini kan jadi negatif. Ini narik H. Ya, terus Ya, ini jadi negatif. Nanti gak usah langsung gini. LIPR oke. enggak dong, bener dong ada panahnya. Nah, Oke. Terus ini jadi oke. Sek. Salah. tambah H yang Hmm. butilnya. Ya enggak sih? Gini kan? dia berikatan sama H. Oke. Lanjutnya ekivalen Jadi dengan ini ya, baru bikin ilitnya. Ilit magnetik. This Iya. time I want. Ya. Oh. Ya, ini baru ilit. Terus baru kita masuk ke aldehid.
nih tambah si ilit. Ilit ini bentuk double ini tuh bisa ditulis seperti ini, seperti yang ini, biar jadi nukleofil. Jadi ini tadi kan P, ini ketemu C, ini pH3. Kok gini sih? pH3, C-nya HR, C-nya negatif, P-nya positif. Nah, bentar. Ini ke dalam sini kan, masuk sini kan? Ke C karbonilnya. Ya. Hah? C nyerang C. Oh my god. Siapa Nukleofilnya C. sangka. Oh. Z. pH. Nah, ini reversible. Ini tadi aldehid, ini udah negatif. Terus ini hanya aku taruh bawah. Terus ini tadi gandeng C, membawa pH3, membawa R dan membawa H. Terus P-nya 3 ini positif. Terus ini kenapa tiba-tiba ke situ kocak, bisa kepikiran gitu. Nah, senyawa ini tuh ada namanya, yaitu betain. Jadi betain tuh yang ininya udah nyambung gak sih? Belum nggak sih? Itu berarti Tapi bedain kalau yang udah nyambung sebelahnya dong. kalau nggak nyambung, memang bisa senyawa dia bermuatan. Aduh. Coba cari di Tolong Google kerasukin betain aku. gitu strukturnya. Betain adalah Gue masih KTML. pusat Beda. Sama Beb, Hah? Apa? Ini O-nya jadi 2. emang punyamu tadi gimana? Gini kan? O-nya 1. Oh iya deng. Tapi yang penting dia bermuatan kan betain tadi. Berarti yang bermuatan itu namanya betain. Betain. Oke. Terus reversibel lagi. Nah, lama. Ini kita bentuk lagi. Ini kan O. Jadi R. Ini H. Ini C. C-nya gandeng R sama H. Atasnya pH3. Nah, ini gandeng kan. Terus ini kenapa ini ke sini dan kenapa ini ke sini?
karena apa ya? Karena elektronegatif, jadi ini ketarik ke sini. Nah, terus kalau ini kenapa? C-nya nggak sih? Nanti kalau dia ketarik C-nya Oh, jadi double helix udah pas double kelebihan. helix Dia kayak ngasih. Yang ini karena elektronegatif, yang ini karena kelebihan. Atau enggak kan karena oh belum copot deh. Enggak. Mungkin ini O kan elektronegatifnya lebih tinggi daripada si C. Jadi dia bakal ngasih ke C. Nggak tahu. Bukannya harusnya narik ya? Bukannya nggak mau dikasih. Betul juga. Tuh serakah. C juga sedikit serakah. Tapi kalau punya aku tuh arah itunya tuh dari iya sih ikatan C sama pH3 dikasihin ke O sama pH3. Loh, masa ke atas semua? Oh iya ya. C sampai Terus H3 dikasihnya ke OPH3. Nah, pokoknya gitulah. OC dikasih ke CC. Why? Siapa itu? Lagi Hima. Hima udah Selamat ya Hima, kamu sudah Kenapa? ketinggalan 5 season. Ikatan Berapa diberikan SKS? Absensinya nanti OPH3 ke akademik ya. dibanding Kalian presensi. CP. Nggak bisa, nggak ada. Lanjut aja dulu. Oke. Misteri. Terus ini jadinya ada 2 yaitu O double bond PPH3. Nah, plus R ini tadi. Ini RH. Ini RH juga. Ya. Hilang. Sini jadi alkana. Alkena sayang. Oke, alkena dan anomali ini. Selamat pagi. Pagi Hima. Pagi ceria Hima. Terakhir. Nah. Oh my god. Terakhir. Selamat ya Him, kamu sudah. Kar, mau nanya. Yang hasil sintesisnya ilit itu sebenarnya C-nya double bond atau cuman ikatannya 1? Coba tadi balik PC lagi ke ini. atas. Oh, berarti double bond benar. Double bond kok. Double bond, Terus? tapi dia tuh bisa ini resonansi. Jadi karena ada resonansi jadi bisa negatif. Iya, biar kayak bikin dia jadi polar gitu. Polar kan artinya berkutub, bermuatan gitu kan. Kalau nggak negatif dia nggak bisa jadi nukleofilik. Iya. Karena ada resonansi. Oke. Akhirnya terjawab. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Prof. Yang terakhir yaitu mana nih? Yang ini Wittig sudah. Ini Cannizzaro. Keren banget. Kenapa namanya lucu begitu? Yang nemuin paling. Iya, lucu Cannizzaro. Aku ada 11 reaksi ya? Aku juga. Aku juga 11. Yang satu. Nanti kita bahas. 11 tuh cuman apa ya? Adisi 1, 2. Nukleofilik secara umum.
kayak yang direaksiin tuh atom C nomor 1 atau enggak nomor 2, terus C nomor 1 sama atau enggak nomor 4. Ya gitu sih. Lanjut, Kanisaru. Kalau nama asisten Aslek Biomol siapa? Kak Haru. Nggak tahu. Beda-beda. Kak Temennya kan Kevin. Ya. Biomol, kok Biomol sih? Biosel. Pensilku. Biosel. Siapa? Ya udah deh, nggak jadi nanti masuk YouTube. Ada ya biasa Kak Haro. Ya kan? Oh, Kak Haro yang Ukesma. Ukas. Iya. Yang gondrong kan? Tidak kenal. Gondrong. Iya. Katanya Hima Ukesma. Kok yang gondrong itu? Oh, Salken. Oke. Ini tuh bisa Belum OH sama sadar H+. diri. Selamat pagi. Bangun, Him. Ini udah yang keberapa? 10. Kemarin kan Nomor kita udah 2 dari 1, terakhir. 5. Satunya apa ya? 7. kemarin tuh kita review 3 yang pas kapan ya? Dulu banget. Udah lama. Mencicil tuh sangat berguna sekali, kawan. Ya. Ini nukleofonya OH. Kok OH? Ya wis manut. Terus ini O-nya jadi negatif. Yang ini OH. OH-nya tetap normal, masih tetap stabil. Terus ini ketemu sama aldehid lagi. Sebagai elektrofil ya itu. Sebagai Oh, oke. Jadi ini turun. Terus gimana ya? Hanya ya? Kok aku gini sih? Coba tulis dulu. Jadinya itu RCOH asam karboksilat plus ini asam karboksilat dari ini karena hanya hilang yang ini. Nah, jadi kan ini tinggal karboksilatnya. Nah, hanya ini jadi nukleofil. Berarti H negatif ya? Iya, kan dia bawa si itu. Oke. Bawa si elektron. Jadi